Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Sri dalam acara Dong Kelor. Teman-teman, masih setia di rumah kan? Masih dong. Kalau tidak penting, tidak usah kemana-mana. Mari kita dengarkan dongeng keliling online dari rumah. Teman-teman siap mendengarkan? Hari ini Bunda Sri akan membawakan persahabatan antara semut, kancil, dan cicak. Teman-teman siap mendengarkan? Ayo kita sama-sama duduk yang manis ya. Siang itu, semut dan kancil bermain-main di tepi sebuah sungai. Wah, air sungai ini sangat jernih. Aku mau turun ke dalam. Semut, kamu mau ikut? Aku nggak mau. Aku takut hanyut. Aku main di pinggir saja ya. Nanti aku akan melihat kamu bermain air. Wow, kalau begitu aku main sendiri ya. Kancil lalu melompat memercikan air. Nah, ketika asik bermain teman-teman, kancil melihat, wow, apa itu? Buahnya asik sekali. Warnanya merah. Wow, aku mau mengambilnya. Lalu kancil melompat karena buahnya menjuntai ke arah sungai. Kancil melompat. Hop! Wow, aku dapat satu. Semut, aku dapat satu. Aku simpan di sini ya. Aku mau mengambil lagi. Lalu kancil lompat lagi. Hop! Hop! Nah, wow, aku dapat banyak. Oh, semut, ayo kita pulang. Aku mau makan buah ini. Lalu semut dan kancil pulang bersama-sama. Mereka membawa buah apel yang ranum. Kancil dan semut berjalan bersama-sama kembali ke rumah. Ketika tiba di pekarangan rumah, kancil dan semut duduk di bawah pohon yang rindang. Semut, buah ini enak sekali. Buah apa namanya? Wah, itu buah apel kancil. Itu rasanya enak. Ayo kita makan sama-sama. Nah, kancil dan semut lalu duduk dan makan buah apel. Nah, teman-teman, ketika kancil dan semut sedang asik makan buah apel, lalu datang seekor binatang. Dia merayap. Dia mendekati buah apel itu. Wah, buah ini kelihatannya enak. Aku akan memakannya. Lalu cicak perlahan-lahan mendekati buah itu dan hop, dia mengambil satu dan membawanya lari. Wah, ada pencuri buah apel kita. Kembalikan buahku. Tapi cicak terus berlari. Akhirnya kancil, udah semut, tidak usah, biarkan dia membawa buah itu. Nanti kita bikin strategi lain. Lalu kancil membisiki semut. Ayo kita mengumpulkan buah cabai. Nanti akan kita pasang di situ supaya cicak mengambilnya lagi. Wah, ide yang bagus. Ayo kita cari buah cabai. Lalu mereka bersama-sama mencari buah cabai. Mereka dapat buah cabai yang merah dan ranum. Mereka kumpulkan, lalu kembali ke tempat yang tadi. Mereka memasang buah itu. Ketika semut asik bermain, kancil melakukan sesuatu pada buah itu. Dia memasang buah yang lain, teman. Nah, ketika cicak datang lagi. Wah, buahnya asik, merah. Pasti manis seperti yang tadi. Lalu cicak pelan-pelan mendekati buah itu dan hop, dia mengambil satu lagi. Tetapi dia heran. Wah, kancil, dia mengambil buah kita. Cicak lalu lari secepatnya. Tapi dia heran. Kenapa ya? Tadi semut meneriakiku pencuri. Sekarang
dia tertawa. Kenapa ya? Tapi aku mau makan buah ini, teman. Enak seperti yang tadi. Tapi kenapa ya? Ketika Cicak kembali ke sana, dia masih melihat semut yang tertawa. Wah, pasti Cicak itu. Wah, kenapa ya? Kancil yang melihat Cicak kembali, lalu bangkit. Semut, berhenti ketawa. Mari kita berbagi buah stroberi ini. Kepada siapa? Kepada Cicak yang tadi mengambil buah kita. Wah, tadi kan dia pasti sudah. Tadi aku mengganti dengan buah stroberi. Kenapa kamu mengganti? Capek kita cari buah cabai. Tidak apa-apa, kita akan mengajarkan sesuatu pada Kancil. Lalu, Kancil dan semut mendekati Cicak. Hai Cicak, ayo sama-sama makan buah ini. Cicak perlahan-lahan mendekat. Dia malu, teman-teman. Tapi kenapa kalian menertawaiku? Tadi aku pikir kamu makan buah cabai, tapi ternyata Kancil masih baik hati. Sudah semut, ayo Cicak, kita makan sama-sama. Nggak usah mencuri lagi. Di sini kita makan sama-sama. Akhirnya Cicak pun bergabung dan menjadi sahabat Kancil dan semut. Setiap hari mereka bermain dan Cicak berjanji tidak akan mencuri lagi, karena mencuri adalah perbuatan yang tercela, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Karimah harap kalian sekeluarga masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah adik-adik, kali ini Karimah akan membawakan sebuah cerita dari buku yang berjudul Kumpulan Dongeng Binatang yang ditulis oleh Arlin A. Nah, dalam buku ini ada berbagai macam cerita, tapi nanti Karimah akan membacakan satu buah cerita yang sangat menarik buat adik-adik. Nah, adik-adik yang ada di rumah, konsentrasi ya dalam mendengarkan cerita dari Karimah. Oke, sudah siap? Oke, semangat! Nah, ini Karimah akan mengangkat sebuah cerita tentang Ling, anak itik yang menakutkan. Coba lihat. Nah, semenakutkan apa sih wajah si itik Ling itu? Penasaran kan? Yuk kita lihat dan dengarkan ceritanya. Ini dia. Ada papa itik dan mama itik yang tinggal di tepi danau di sebuah taman. Tuh, ini papanya, papa itiknya. Ini mama itiknya. Pakai kudung, sama dengan Karimah ya kan? Suatu hari, mama itik bertelur 5 butir telur. Telur-telur itu paling imut di seluruh danau. Kita hitung yuk, coba. Kalian lihat berapa telurnya? Benarkah ada 5? Nah, benar. Ternyata telur itiknya ada 5. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya benar ada 5. Tambah lagi. Tak lama telur-telur itu menetas menjadi 5 itik. Mama itik memelihara mereka dengan baik. Ia mengajari mereka berbaris yang lurus. Ia menyikat bulu mereka sampai mengilap. Nah adik-adik juga kalau mandi sampai bersih ya. Karena seperti mama itik tadi, setiap dia memandikan anak-anaknya, bulu-bulunya sampai mengilap ya. Oke, kita lihat gambarnya nih. Mereka asik mandi. Semua anak itik itu
perangai sangat baik, kecuali si Ling. Ling suka sekali berteriak. Nah, adakah di antara adik-adik yang suka berteriak seperti Ling? Nah, itu dia. Bagus nggak kalau kita suka berteriak? Ia berteriak untuk menakut-nakuti saudara-saudaranya. Meski mereka menangis, ia tidak peduli. Wah, ternyata dia berteriak untuk menakut-nakuti saudara-saudaranya. Kira-kira sikapnya baik nggak ya? Ia bangga menjadi anak itik yang menakutkan. Ia senang bila yang lain gemetar ketakutan. Ling lalu mengubah penampilannya. Ia juga tidak mau menuruti nasihat orang tuanya. Yuk kita lihat semenakutkan apa sih penampilan si Ling setelah dia berubah. Nih, kalian lihat kan? Tuh. Wah, dia merubah wajahnya menjadi sangat menakutkan. Kita lihat. Ia berlatih membuat suara-suara yang seram. Suara monster. Kira-kira seperti itu. Kemudian suara harimau. Wow. Kemudian suara hantu. Dan suara serigala. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga semuanya ketakutan ketika mendengar suara si Ling. Begitulah Ling pun terkenal sebagai anak itik yang paling menakutkan di wilayah itu. Yuk kita lihat teman-temannya pada lari ketika Ling mengubah suaranya menjadi suara yang menakutkan. Tuh, kalian lihat kan? Mereka lari terbirit-birit. Perayaan musim semi hampir tiba. Semua binatang tersenyum senang. Akan ada kemeriahan dan sorak-sorai. Semuanya diundang untuk merayakan. Semuanya kecuali si Ling. Tahu nggak kalian mengapa si Ling tidak diundang dalam pesta perayaan musim semi? Ada nggak di antara adik-adik yang bisa menjawab mengapa dia tidak diundang? Ia tidak diundang karena perangai buruknya. Ling dilarang ikut berpesta. Ia jadi sadar bahwa ia memang nakal. Ling hanya bisa menonton. Ia sangat kesepian. Ia ingin sekali bisa bersama teman-teman dan keluarganya. Ling si anak itik merasa jerah. Ia mengubah penampilannya dan meminta maaf. Yuk kita lihat bagaimana cara si Ling. Lihat gambarnya ya. Bagaimana cara si Ling meminta maaf. Nih, lihat. Ternyata dia menangis dan memohon kepada penjaga perayaan musim semi supaya dia dimaafkan agar bisa bergabung sama teman-temannya. Tuh, dia menangis, air matanya menetes. Nah, ada nggak di antara adik-adik yang kalau meminta maaf sambil menangis? Atau menangis saja tapi tidak minta maaf? Keluarga dan teman-temannya memaafkan Ling. Ia langsung diperbolehkan turut berpesta. Setelah si Ling meminta maaf, teman-temannya memaafkan. Akhirnya si Ling ikut berpesta bersama mereka. Ling belajar bahwa main bersama lebih baik dan lebih menyenangkan daripada menjadi itik yang suka menakut-nakuti. Sekarang Ling dikenal sebagai anak itik yang menyenangkan. Di mana ia berada, semua orang tertawa. Nah, lihat bagaimana perubahan si Ling. Setelah menjadi itik yang menakutkan dan sadar dan meminta maaf, sekarang dia berubah menjadi itik yang paling menyenangkan di antara teman-temannya. Nah, itu tadi udah ya ceritanya. Senang gak? Bagus kan? Nah, itu tadi cerita tentang si itik yang bernama Ling. Nah, kita juga sebagai manusia harus selalu saling memaafkan bila ada yang meminta maaf kepada kita. Nah, anak-anak, semoga cerita
cerita yang Karima tadi berikan atau bacakan bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan ingat, tetap berada di rumah, tetap cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Selama berada di rumah, jangan lupa ya, selalu mendengarkan cerita dari Dong Kelor. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, what's up yo? Selamat pagi semuanya sahabat Dong Kelor ya. Di sini Mangga akan mendemonstrasikan buat kamu-kamu yang sedang gabut-gabutnya, gabut-gabut, tentang sebuah aplikasi yang bikin kamu nggak mati gaya nih di tengah pandemi sekarang, lagi nggak ada kerjaan di rumah. Kamu boleh baca buku yang banyak dan berkualitas ya. Caranya kamu tinggal install aplikasi e-Pustaka Kota Makassar di Google Play, di Play Store ya, di Play Store kamu. Nanti setelah kamu install, kamu boleh langsung buka ya aplikasinya. Silahkan melakukan pendaftaran. Setelah berhasil melakukan pendaftaran, kamu bebas mengakses ribuan buku nih guys. Luar biasa banget. Ini online, kamu bisa baca apapun yang engkau mau. Buat adik-adik yang ingin baca buku cerita, banyak nih buku cerita nih. Misalnya nih, Petualangan Peri Zaira. Wah, bukunya masih available nih. Kita bisa pinjam, tapi ini lagi loading ya guys. Wait. Nah, ini dia nih. Ada keterangannya. Kita tinggal baca gini. Ditunggu ya. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke perpustakaan ya. Perpustakaan kan rata-rata lagi tutup tuh. Nah, ini bukunya nih. Kita bisa baca bukunya. Wah, ini gratis. Tis ya. Hanya ada di aplikasi e-Pustaka Kota Makassar ya. Kalau mau kembalikan buku tinggal oke aja, beri rating. Jangan lupa karena kamu pasti akan senang banget membaca banyak buku di sini. Mulai dari bahan buku anak-anak sampai buku-buku pelajaran, buku-buku yang digunakan para profesor-profesor untuk referensi-referensi ilmiah. Di sini ada semua ya, kuliner juga ada. Oke guys, mungkin itu aja nih buat kalian dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau ingin tahu arti pertemanan, maka dengarkan kata-kataku. Bila kau ingin selalu dicintai kawan, maka turuti aku. Tebarkan